Selamat malam kawan-kawan, pemirsa. Hari ini izinkan saya untuk berbicara tentang teologi mujizat kesembuhan. Bagaimana kita mengkaji secara dogmatis atas mujizat kesembuhan berdasarkan Alkitab dan bagaimana implementasinya terhadap kasus virus corona yang mewabah di abad 21 ini. Saudara-saudara, saya mengangkat pembahasan mengenai teologi mujizat kesembuhan berlatar belakang sejak virus corona menginfeksi dan mewabah di dunia dan merambah di negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah menelan korban yang cukup banyak, sehingga memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan karantina wilayah dan di sebagian daerah telah melakukan penguncian wilayah atau yang kita kenal dengan istilah lockdown. Dan dunia pun berubah. Jika selama ini perhatian dunia terfokus pada persoalan terorisme, ekonomi, dan teknologi, dan juga dalam persoalan alusista, sekarang dunia sedang merekonstruksi paradigmanya kepada persoalan kesehatan global, di mana dunia sedang diajarkan bahwa kesehatan atau nyawa jauh lebih penting dari segala produk manusia. Dan sejak diberlakukannya karantina wilayah atau lockdown bagi daerah-daerah tertentu, tidak pernah ada lelahnya mulut dan lidah manusia selalu membahas dan mempercakapkan soal virus corona. Oleh fakta global yang tidak terbantahkan ini tentang adanya penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama corona, menyebabkan ada banyak asumsi, ada banyak opini bertebaran di mana-mana, bahkan sampai opini yang tidak masuk akal mampu membuat manusia di tanah air ini heboh dan gempar. Memang logika sederhananya, setiap orang yang sakit atau yang diancam oleh sakit penyakit akan berdaya juang untuk sembuh dan bebas dari penyakit itu. Tetapi bukan berarti jika kita menjadi korban pembodohan dan kesesatan karena kepanikan dan ketakutan akan penyakit itu. Saya akan coba memaparkan beberapa opini asumsi sebagai reaksi yang ditimbulkan daripada virus corona ini. Baru-baru ini saya membaca di media Berito ID, berita viral tertanggal 27 Maret 2020, memberitakan ada seorang anak yang baru lahir dan dia dapat langsung berbicara mengenai obat pencegahan virus corona dengan cara memakan sebutir telur yang direbus sebelum pukul 12 atau pukul 00. Dan berita ini dimulai tertanggal 25 Maret 2020. Dan anehnya saudara-saudara, banyak masyarakat Indonesia yang begitu saja percaya akan berita ini sehingga menimbulkan gerakan massa untuk melakukan pemborongan terhadap telur. Dan ada juga berita yang sempat menghebohkan dari mimpinya yang datang kepadanya selama 7 hari 7 malam, yang kalau saya tidak salah bernama Tikra Metabib Buru Simbolon, yang diklaim lahir di Tanah Batak di Samosir, yang dalam videonya telah banyak beredar di YouTube. Dalam mimpinya itu ia sering didatangi seorang laki-laki berjubah putih, dan ia meyakini bahwa orang yang mendatanginya dalam mimpi itu adalah orang yang agung atau dia sebut sebagai penyelamat dirinya, tanpa menyebut secara detail siapakah orang yang dia maksudkan itu, orang agung yang dia maksudkan itu. Bahkan ia mengklaim bahwa melalui mimpinya itu ia hendak ingin berbagi ilmu kerohanian dan kebatinan. Dan pria berjubah putih itu diklaimnya berkata kepadanya, "Jangan khawatir, jangan cemas, bijaksanalah seperti merpati dan ular. Pergunakan segala benda yang menurut kamu baik untuk menyelamatkan kamu dan memberikan kesehatan dalam jiwa ragamu kepada sesamamu." Dalam mempraktikkan kesembuhan dari mimpinya itu, dia memakai selendang Batak dan media pengobatannya. Dalam mimpinya itu selama 7 hari 7 malam, dirinya selalu bertanya kepada Tuhan apa arti mimpinya itu. Tetapi lelaki berjubah putih itu mengatakan agar ia tenang, supaya ia mengambil beberapa bawang merah, lalu garam kasar dan sirih sebanyak 7 lembar. Lalu dalam mimpinya itu, lelaki berjubah putih itu mengajarkan kepadanya untuk terlebih dahulu menabur di atas sebuah piring garam tersebut, lalu bawang merah itu dikupas, dan dalam video itu bawang merah itu ada 3 potong yang dipotong-potong dan diletakkan di atas garam kasar itu. Lalu 7 daun sirih dirobek-robek dan diletakkan di atas piring yang terletak di sana garam dan bawang merah. Menurutnya dunia kesehatan herbal bahwa bawang merah adalah antibiotik tertinggi
untuk menangkal penyakit. Dan ia menganjurkan agar meletakkan bawang merah di ruang-ruang tertentu yang bersuhu tertentu. Lalu lelaki berjubah putih itu berkata kepadanya bahwa ia bijaksana karena telah melakukan perintahnya, dan lelaki berjubah putih itu mengklaim bahwa virus corona itu akan hilang sekejap dari permukaan bumi ini. Dan ia juga mengklaim bahwa adanya virus corona adalah ketukan besar dari lelaki berjubah putih yang di dalam mimpinya tersebut untuk mengubah segala fase pola hidup ciptaannya. Lalu ia menjawab laki-laki berjubah putih dalam mimpinya itu, karena perintah lelaki berjubah putih itu bahwa ia dapat mengusir virus corona, maka ia akan melakukannya. Lalu dalam tayangan itu ia mengajak pemirsanya untuk berdoa dan mengangkat tangannya di atas kepalanya dengan cara berdoa di dalam hatinya. Saudara-saudara, sejak diberlakukannya karantina di Indonesia, maka segala bentuk keramaian dihentikan. Salah satunya adalah peribadatan di tengah-tengah gedung gereja. Dan ini menjadi sejarah baru dalam perjalanan sejarah gereja, bahwa di tahun 2020 gereja pernah berhenti melakukan koinonia atau persekutuan secara makro atau secara besar, dan koinonia itu dilakukan secara mikro, yaitu di tengah-tengah keluarga masing-masing. Keputusan ini diambil dalam rangka memutuskan rantai penyebaran virus corona menurut pemerintah dan disetujui oleh pemimpin-pemimpin gereja secara khusus di Indonesia. Saudara-saudara, media liputan6.com Jakarta tertanggal 1 April 2020 memberitakan ada seorang pendeta di Kenya bernama Rufius Pala yang mengklaim dirinya adalah seorang nabi dan mengajak jemaatnya untuk minum detol agar kebal virus corona. Alhasil 59 orang mati dan 4 orang dalam kondisi kritis. Di Indonesia ada seorang pendeta bernama Pendeta Niko Joto Raharjo yang dalam videonya banyak beredar di YouTube mengenai virus COVID-19. Pendeta ini mengklaim bahwa dirinya disuruh Tuhan Yesus untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika meredakan angin ribut dengan berkata, "Diam dan tenanglah." Dan dengan yakin pendeta ini mengklaim dirinya memiliki wibawa dan otoritas untuk berkata kepada virus COVID-19 dan krisis ekonomi untuk diam dan tenanglah. Dan pendeta ini mengklaim melawan COVID-19 harus banyak berbahasa roh. Lalu pernyataan pendeta ini ditentang oleh seorang pendeta lain yang bernama Stephen Tong dan mencekal pernyataan itu. Menurut pendeta Stephen Tong menyatakan bahwa hal itu adalah penghujatan dan itu adalah peniruan dan pengkopian atau pemalsuan atas anak-anak Allah. Bahkan pendeta Stephen Tong menyatakan hal itu adalah penipuan, karena itu warga Indonesia jangan mau ditipu. Saudara-saudara, saya hanya mau katakan oleh dampak daripada COVID-19 ini ada banyak reaksi terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada banyak opini, ada banyak asumsi. Oleh karena itu saya mengajak saudara melalui tayangan ini agar kita bertanya, bagaimana sih masa depan dunia menurut Alkitab? Saudara, kita akan melihat bagaimana masa depan dunia menurut kitab Daniel. Saudara, ketika Daniel berdoa mengarahkan wajahnya kepada Tuhan, ia berpuasa dan ia memakai kain kabung pada masa pemerintahan Raja Darius. Topik doa Daniel adalah agar Allah mengampuni dosanya dan dosa bangsanya, seperti tertulis dalam Daniel 9 ayat 1-19. Ketika Daniel berdoa, ia mendapat penglihatan atau wahyu di mana Gabriel terbang dengan cepat menjumpai dirinya. Gabriel menjawab doa Daniel secara langsung, dan Gabriel memberitahu di mana 70 kali 7 masa telah ditetapkan Tuhan atas umatnya, dan Yerusalem akan dibangun kembali sampai kedatangan yang diurapi, yaitu seorang raja, di mana 62 kali 7 masa kota umatnya akan dibangun di tengah-tengah kesulitan. Dan setelah selesai 62 kali 7 masa, maka yang diurapi itu akan disingkirkan, padahal tidak ada salahnya atau dosanya. Maka akan bangkit seorang raja yang akan memusnahkan bait Allah dan membuat perjanjian yang memberatkan banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dan pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban bakaran. Lalu sesudah itu kekejian akan datang dan menyebabkan pembinasaan. Dan pembinasa itu akan berhenti setelah pemusnahan yang ditetapkan Allah terjadi. Tercatat dalam Daniel 9 ayat 20-27. Artinya kitab Daniel berkata, masa depan dunia menjelang akhir zaman adalah terjadinya kekacauan, terjadinya peperangan global, di mana-mana bangsa-bangsa di dunia ini akan terbagi dalam 2 kelompok besar, dan mereka akan saling berperang dan saling menghancurkan. Dan peperangan itu akan dimenangkan oleh seseorang yang hina, yang tidak memiliki akhlak atau moral atau martabat raja. Ia akan menyebabkan banyak kesusahan dan kengerian global di muka dunia ini. Dalam menghadapi hal itu dan yang menakutkan itu,
Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk mendampingi umatnya dalam melewati masa-masa yang membinasakan itu. Dan ketika penghukuman itu tiba, maka orang-orang mati akan dibangkitkan dan dihakimi bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup. Dan setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan masuk ke surga, dan setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan akan masuk ke neraka. Saudara, mari kita bertanya, apa kata Tuhan Yesus tentang masa depan dunia ini? Tuhan Yesus menerangkan tanda-tanda akhir zaman akan dimulai dengan kesesatan global dengan mengatasnamakan Tuhan atau Sang Mesias. Karena itu Tuhan Yesus berkata, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 ayat 4. Dan tentu saja media sosial adalah wadah yang sangat memungkinkan untuk melakukan kesesatan global di seluruh penjuru dunia ini. Perhatikan gerak zaman ini. Ada banyak berita dan informasi yang mengatasnamakan Tuhan melalui mimpi, melalui wangsit, melalui berjubah putih, bahwa ia ditemui Tuhan, bahwa ia disuruh Tuhan, sekalipun cara-cara yang ia praktekkan atau cara-cara yang ia tawarkan jauh dari cara-cara Alkitab sebagai kebenaran firman Allah. Tanda yang kedua adalah deru perang, di mana peperangan tidak lagi terjadi secara lokal, tetapi terjadi secara global. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, dalam Matius 24 ayat 6. Tanda ketiga adalah terjadi bencana alam dan kelaparan. Dan bencana ini tidak lagi terjadi secara lokal di suatu negara tertentu saja, tetapi terjadi secara global di seluruh negara, di seluruh pelosok bumi. Karena itu Tuhan Yesus berkata, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, dalam Matius 24 ayat 7b. Tanda keempat adalah di mana masa penganiayaan atas orang-orang percaya. Pada masa ini Tuhan Yesus menyebutkan akan banyak orang-orang percaya disiksa, mereka dibenci bahkan dibunuh. Tetapi orang-orang percaya ini dibunuh atau disiksa bukan karena perilaku mereka yang jahat atau yang salah, tetapi karena mereka memiliki kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Dalam situasi ini Tuhan Yesus menambahkan, maka banyak orang percaya akan murtad atau mengingkari imannya demi mencari aman dan kenyamanan. Dan tentu saja orang-orang percaya karena peristiwa murtad masal itu, mereka akan saling mencurigai, mereka akan saling membenci dan saling menyerahkan dan saling melaporkan. Dicatat dalam Matius 24 ayat 9-10. Tanda yang kelima, akan banyaknya bermunculan manusia yang mengklaim dirinya adalah nabi. Mereka datang dari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, disuruh Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya mereka adalah nabi palsu dan menyesatkan banyak orang, dalam Matius 24 ayat 11. Dan tanda keenam, di mana gerak dunia ini akan menuju masa akhir zaman, maka perilaku manusia tidak akan bermoral lagi dan tidak akan berakhlak lagi. Artinya di masa-masa yang akan datang atau di masa kini pun sudah terjadi, bahwa kedurhakaan akan menjadi-jadi di dunia ini. Kasih akan semakin dingin. Artinya akan lebih banyak manusia menjadi jahat dan sangat jahat dibandingkan dengan manusia yang penuh kasih dari Allah. Tercatat dalam Matius 24 ayat 12. Saudara-saudara, mari kita bertanya, bagaimana pendapat rasul-rasul tentang masa depan dunia ini atau akhir zaman? Rasul Petrus memberikan nasihat mengenai akhir zaman. Menurut Petrus dalam kitabnya 2 Petrus, sama seperti dahulu ada nabi-nabi palsu di tengah-tengah umat Tuhan, demikian juga di tengah-tengah umat orang percaya akan selalu ada guru-guru palsu. Mereka akan memalsukan ajaran Tuhan dan memasukkan ajaran sesat mereka yang mematikan, dan mereka akan menyangkal kuasa Tuhan Yesus Sang Penebus. Akan banyak orang yang mengikuti gaya hidup guru-guru palsu ini yang dikuasai hawa nafsu. Guru-guru palsu ini akan mencari keuntungan dari cerita-cerita mereka. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1-22. Dan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Mereka akan mengejek soal hari kedatangan Tuhan. Rasul Petrus berpesan bahwa kedatangan hari Tuhan itu atau akhir zaman itu layaknya seperti pencuri. Dan bila hari Tuhan itu datang, maka langit akan lenyap dan gemuruh dahsyat, dan segala sesuatu akan hancur, hilang dan lenyap. Dalam 2 Petrus 3 ayat 1-16. Lalu bagaimana dikatakan Rasul Yohanes? Rasul Yohanes menerangkan bahwa akhir zaman akan ditandai dengan kehadiran Antikris. Dan Yohanes terus terang mengatakan bahwa Antikristus itu berasal dari antara orang-orang percaya itu sendiri. Tetapi mereka bukan orang percaya. Mereka menyamar sebagai orang percaya. Karena itulah belum tentu semua orang Kristen itu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Antikristus ini akan menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan atau Mesias, dan mereka juga akan menyangkal Bapa dan Anak. Tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 22.
Karena itu dikatakan Yohanes, di dalam kita orang-orang yang percaya sesungguhnya ada pengurapan Allah. Karena itu kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi biarlah pengurapan Tuhan yang mengajar kita. Tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Dan Yohanes juga berpesan supaya kita orang percaya tidak begitu saja percaya kepada setiap roh. Kita tidak perlu percaya kepada setiap orang yang kesurupan, pada mimpi-mimpi yang datang kepada kita yang menyamar. Tetapi kita harus menguji setiap roh, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu telah muncul dan pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menyesatkan. Dan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka roh itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan, sesungguhnya roh itu berasal dari antikristus. Tercatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Lalu bagaimana pendapat Rasul Paulus tentang masa depan dunia ini atau akhir zaman? Rasul Paulus menerangkan bagaimanakah keadaan manusia menjelang akhir zaman. Rasul Paulus menyatakan bahwa pada masa akhir zaman adalah masa kesukaran. Pada masa menjelang akhir zaman manusia akan mencintai dirinya dan akan menjadi hamba uang. Perilaku manusia menjelang akhir zaman adalah membual dan menyombongkan diri, memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Selain itu manusia pada masa menjelang akhir zaman akan suka menjelekkan, tidak mau berdamai, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, berlagak tahu, berkhianat, dan tidak berpikir panjang, menuruti hawa nafsunya. Secara lahiriah, orang-orang yang hidup menjelang akhir zaman tetap menjalankan ibadahnya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuasa dari ibadah itu sendiri. Mereka akan selalu diajar, tetapi mereka tidak pernah mengenal kebenaran Allah. Akal mereka telah bobrok dan mereka tidak tahan uji. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Dan Rasul Paulus juga menerangkan bahwa kedatangan Tuhan akan didahului dengan masa pengangkatan. Ketika sangkakala Tuhan dibunyikan, di mana orang-orang yang sudah mati akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Akan tetapi sama seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus menerangkan bahwa hari Tuhan atau akhir zaman itu datang seperti pencuri di malam hari, di mana ketika orang mengatakan damai, maka saat itulah bencana dan kebinasaan akan terjadi. Karena itu Rasul Paulus meminta semua orang percaya untuk selalu berjaga-jaga dan menanti hari Tuhan atau akhir zaman itu. Tercatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Lalu apa kata kitab Wahyu mengenai masa depan dunia atau akhir zaman? Kitab Wahyu menarasikan bahwa masa akhir zaman penuh dengan simbol. Akan tetapi konotasi dalam kitab ini jelas berada dalam satu jalur, di mana sebelum masa kedatangan Yesus Kristus kedua kali untuk menghakimi seluruh dunia ini, baik yang hidup dan yang mati, atau yang kita kenal sebagai masa penghakiman atau kiamat, maka dunia ini akan mengalami masa-masa sulit yang mengerikan, yakni 1. Bencana 7 materai dalam Wahyu pasal 5 sampai dengan Wahyu pasal 8 ayat 1-5. Yang kedua, bencana 7 sangkakala dalam Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13 sampai dengan Wahyu pasal 11. Yang ketiga, peristiwa naga melawan Allah dan umatnya, Wahyu pasal 12 sampai dengan pasal 15. 4. Bencana 7 cawan murka Allah, Wahyu pasal 16. 5. Iblis dan kerajaannya dikalahkan, Wahyu pasal 17 sampai dengan pasal 19. 6. Masa tenang atau masa kerajaan 1000 tahun, Wahyu pasal 20 ayat 1-6. 7. Masa iblis dilepaskan dan menyesatkan dunia untuk melawan Allah, Wahyu pasal 20 ayat 7-10. 8. Hukuman terakhir atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, dan neraka dan sorga dibuka dalam Wahyu 20 ayat 11-15. 9. Sorga dibuka, langit dan bumi yang baru dibuka dalam Wahyu pasal 21 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 1-5. Dalam poin 1-4, dalam poin-poin itu kita menemukan bahwa tanda-tanda akhir zaman, di mana segala kengerian yang belum pernah terjadi akan terjadi. Sebab kengerian itu terjadi tidak lagi dalam ranah atau dalam konteks lokal, yakni hanya pada sebagian negara saja, tetapi kengerian itu akan terjadi secara global di setiap negara di muka dunia ini. Dan kengerian-kengerian itu yang diceritakan kitab Wahyu adalah kematian global yang menyerang manusia melalui kelaparan, wabah, penyakit sampar, dan binatang buas yang memangsa manusia. Manusia mengalami kematian massal melalui bencana alam seperti gempa bumi, fenomena alam yang tidak lazim yang dibahasakan dalam kata kiasan dalam kitab ini adalah
matahari menjadi hitam, dan bulan menjadi merah seperti darah. Manusia juga akan mengalami kematian massal karena fenomena hujan es, dan terjadi kebakaran massal yang merusak sepertiga bumi, yang menghanguskan hutan dan rumput-rumput hijau. Kematian massal juga akan terjadi akibat letusan gunung berapi yang dahsyat. Kematian massal juga terjadi karena air, di mana mata air di dunia ini menjadi pahit atau beracun atau tercemari karena fenomena alam yang mengerikan. Lalu kematian massal juga akan mengancam manusia karena benda-benda langit atau benda-benda antareksa seperti bulan, bintang, matahari tidak lagi bekerja sesuai hukum-hukumnya. Saat inilah di mana siang pun menjadi kegelapan. Kematian massal juga mengancam manusia melalui hewan-hewan seperti belalang, tetapi belalang ini akan memiliki kemampuan untuk membunuh manusia seperti kalajengking yang mampu membunuh manusia. Lalu kematian massal juga akan mengancam manusia melalui bahan-bahan tambang bumi seperti belerang yang dimuntahkan oleh gunung berapi. Kematian massal juga akan mengancam manusia ketika kelat, kilat, petir atau gunung disertai hujan es dan gempa bumi sekaligus menghantam umat manusia. Dan puncak malapetaka Allah sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah bencana 7 cawan murka Allah. Tetapi malapetaka atau ketujuh cawan murka Allah ini hanya akan membunuh setiap manusia yang murtad dan mengikuti iblis yang telah berkuasa dan memerintah dunia ini secara global untuk melawan Allah. Karena itu pada konteks ini, setiap manusia yang memiliki tanda setan atau iblis yang disimbolkan dengan tanda antikristus, yaitu 666, 666 atau 666, maka ia akan ditimpa malapetaka ini, yakni bisul yang jahat. Air laut akan tercemar dan beracun dan akan membunuh semua makhluk yang ada di dalam laut. Sungai-sungai sebagai sumber mata air manusia akan tercemar dan beracun. Karena itu dikatakan sungai akan berubah menjadi darah. Lalu matahari akan mengeluarkan panas dan sinar yang akan membunuh manusia. Lalu benda-benda penerang akan rusak dan akan menciptakan gelap gulita dalam beberapa masa di dunia ini. Lalu kekeringan massal akan menimpa bumi, di mana sungai-sungai akan kering karontang. Dan puncak kegeraman Allah, yakni gempa bumi yang maha dahsyat, yang belum pernah terjadi sejak langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Karena hebatnya gempa itu, hingga bumi terbelah menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota penyembah dan pengikut setan dan antikristus ditelan oleh bumi. Lalu lenyaplah pulau, lenyaplah segala gunung. Lalu hujan es turun dari langit yang beratnya akan menimpa bumi dan setiap orang yang memuja Allah dan mengikuti setan atau antikristus sendiri. Saudara, dari pemaparan itu maka saya mengambil konklusi berdasarkan pemaparan di atas, maka saya bisa menyimpulkan untuk sementara sebelum akhir zaman atau hari Tuhan itu tiba, maka lebih dahulu akan diikuti oleh tanda-tanda tertentu, dan tanda-tanda itu tidak lagi bersifat lokal tetapi bersifat global. Seperti pertama, sakit penyakit atau wabah secara global. 2, bencana alam atau kelaparan secara global. 3, peperangan antar bangsa secara global. 4, kesesatan dan pemurtadan secara global. 5, kerusakan alam secara global. 6, kerusakan sistem tata surya secara global. 7, penganiayaan orang percaya secara global. 8, kerusakan moral dan akhlak manusia secara global. 9, antikristus atau memerintahnya kuasa iblis atau dunia ini secara global atau government global. 10, terjadinya pengangkatan secara global. 11, kedatangan Yesus kedua kalinya. 12, langit dan bumi akan lenyap. 13, sorga dan neraka akan terbuka atau masa penghakiman. Artinya, menurut Alkitab, bahwa masa dunia ini akan mengalami kekacauan atau chaos, yakni kejadian-kejadian yang bersifat merusak dan membinasakan. Dan hal-hal kekacauan atau chaos itu bukan lagi dalam konteks lokal yang terjadi dalam 1 atau 2 negara saja, tetapi kejadian-kejadian yang bersifat merusak itu akan terjadi dalam konteks global, yakni yang terjadi hampir di seluruh wilayah dan di seluruh penjuru di bumi ini. Lalu, apa kata Alkitab soal mujizat kesembuhan? Kita akan membahas tentang iman, mujizat, dan kesembuhan. Alkitab menerangkan saudara-saudara, ternyata dalam sejarah dunia ini bukan hanya Tuhan Allah saja yang mampu membuat kuasa mujizat kesembuhan, akan tetapi iblis atau setan itu sendiri mampu melakukan kuasa mujizat dan kesembuhan. Ketika Allah mengutus Musa menghadap Firaun untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, untuk meyakinkan Firaun bahwa Musa diutus oleh Tuhan semesta alam, maka Tuhan memakai Musa melakukan mukjizat dengan merubah tongkatnya menjadi ular. Akan tetapi anak-anak iblis, yakni ahli-ahli sihir Firaun, dengan mantra-mantra mereka juga mampu membuat tongkatnya berubah menjadi ular. Akan tetapi bedanya, mujizat Tuhan menelan semua mujizat dari setan. Dalam Keluaran 7 ayat 11 sampai 12.
Bahkan ketika Tuhan memakai Musa untuk mengubah air menjadi darah, ternyata ahli-ahli sihir Firaun dengan ilmu-ilmu mantra mereka juga mampu mengubah air menjadi darah. Dalam Keluaran 7 ayat 22. Bahkan ketika Tuhan melakukan mujizat melalui Musa dengan memunculkan katak memenuhi Mesir, ternyata ahli-ahli sihir Firaun juga mampu berbuat demikian dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Tercatat dalam Keluaran 8 ayat 7. Dengan kata lain, setan melalui antek-anteknya juga mampu melakukan mujizat. Bukan itu saja, ternyata iblis mampu memberikan segala kemegahan, kenikmatan dan kemewahan dunia ini kepada setiap orang yang mau tunduk kepadanya. Artinya iblis menggunakan kenikmatan, kemewahan, kemegahan dunia ini untuk alat menyesatkan manusia di dunia ini. Seperti yang dikatakan Alkitab ketika iblis mencoba Yesus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dalam Matius 4 ayat 9-10. Iblis juga mampu membuat seseorang menjadi kuat, sakti dan kebal. Seperti seorang yang kerasukan iblis di Gerasa, ia menjadi kuat dan tidak seorang pun mampu mengikat dirinya. Bahkan belenggu rantai sekalipun diputuskannya, dan tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Di dalam Markus 5 ayat 2-4 dikatakan, "Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena ia sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai diputuskannya dan belenggu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya." Karena itu Rasul Paulus berkata, kedatangan si pendurhaka atau kerajaan iblis akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat palsu, dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak akan menerima dan mengasihi yang dapat menyelamatkan mereka. Dalam 2 Tesalonika 9 ayat 10. Dan dikatakan juga dalam 2 Korintus 11 ayat 14, "Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang." 2 Korintus 11 ayat 14. Saudara-saudara, karena itu pula Rasul Petrus berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mencari mangsa yang lengah. Dan dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." 1 Petrus 5 ayat 8. Dan hal yang senada juga dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam mengenali perilaku iblis yang memakai mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus bersabda, "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu." Dalam Matius 24 ayat 24-25. Karena itulah pada masa akhir zaman akan banyak orang yang mampu melakukan mujizat kesembuhan, tetapi ditolak oleh Tuhan dan masuk ke dalam neraka. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, "Pada hari-hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan melakukan mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itu aku akan berterus terang dan berkata, 'Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Dalam Matius 7 ayat 22-23. Karena itu iman kita tidak boleh didasarkan kepada mujizat atau kesembuhan. Jikalau orientasi iman kita hanya kepada persoalan mujizat dan kesembuhan, maka kita akan sangat mudah disesatkan oleh iblis. Sebab iblis ternyata mampu melakukan mujizat dan mampu membuat kesembuhan. Artinya melalui mujizat dan penyembuhan itulah iblis akan menyamar dan akan menyesatkan kita. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas." Dalam Matius 7 ayat 15. Karena itulah penulis berasumsi, ada lebih baik kita tidak mengetahui bahwa kita sedang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizatnya, ketimbang kita tahu dan sadar kita dipakai Tuhan melakukan mujizatnya. Karena terkadang kesadaran akan adanya karunia Tuhan untuk melakukan mujizat acap kali membuat seseorang jatuh pada dosa kesombongan, kecongkakan, merasa menjadi Tuhan bagi sesamanya. Dan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, hal yang paling membahagiakan bagi orang percaya bukan karena ia berhasil membuat mujizat, tetapi hal yang paling membahagiakan orang percaya adalah ketika namanya tercatat dalam buku kehidupan.
Itu dicatat dalam Lukas 10 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, namun demikianlah, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Kita harus belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diancam Kaisar Nebukadnezar untuk dilemparkan kepada perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah patung berhala yang dibuat oleh Nebukadnezar. Kata mereka menjawab Kaisar Nebukadnezar itu, ya Allah, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Dalam Daniel 3 ayat 17-18. Mampukah kita berkata kepada Sadrak seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego pada zaman milenial ini, Tuhan Yesusku mampu membuat mujizat kesembuhan dari sakitku, dan seandainya Tuhanku tidak menyembuhkan aku dengan mujizat kesembuhannya, aku tetap tidak akan mencari kesembuhan kepada kuasa dunia ini, untuk sujud menyembah kepada kuasa dunia ini. Komitmen seperti inilah yang semakin lama semakin langka dalam kehidupan orang percaya, pribadi lepas pribadi pada zaman ini. Karena itulah orang-orang Kristen pada masa kini sangat rentan dengan hoax atau berita bohong dan pada penyesatan dari si iblis. Saudara-saudara, kita akan membahas dan melihat bagaimana hubungan penyakit, iblis, dan dosa. Apakah penyakit itu datangnya dari Allah? Kita tahu bahwa penyakit itu adalah sesuatu yang merusak, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang membunuh. Andai kata kita berkata, adakah sesuatu yang merusak, sesuatu yang tidak baik datang dari Allah? Maka tentu jawabannya tidak. Maka dari jawaban itu tidak mungkin penyakit itu datang dari Allah. Tetapi kebenarannya, terkadang Allah membiarkan penyakit itu datang menghinggapi umatnya. Tujuannya bisa saja sebagai hukuman Allah, bisa juga sebagai penguji kesetiaan umatnya tersebut. Dari mana kita yakin bahwa penyakit itu tidak datang dari Tuhan Allah? Karena sesuatu yang baik dan sesuatu yang amat baik tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang merusak atau sesuatu yang tidak baik. Alkitab mencatat bahwa segala karya Allah atau penciptaan Allah adalah baik dan amat baik. Dalam pasal Kejadian pasal 1 ada berkali-kali dikatakan bahwa setelah Allah mencipta, maka Allah melihat apa yang telah Ia ciptakan itu adalah baik dan sungguh amat baik. Yang dalam bahasa Ibrani digunakan kata tov dan tov meot. Dalam satu kasus, ahli-ahli Taurat menuduh dan memfitnah bahwa Yesus melakukan kuasanya dari kuasa setan atau Beelzebul dalam hal mujizat kesembuhan. Lalu Yesus menyangkal fitnah itu dan berkata, tidak mungkin setan melawan kuasanya sendiri, tidak mungkin setan melawan pekerjaannya sendiri, dan tidak mungkin setan terbagi-bagi. Dalam Matius 3 ayat 20-26. Dari perkataan Yesus ini maka kita mengerti pekerjaan setan itu adalah membuat orang sakit untuk mengalami maut, tapi pekerjaan Tuhan adalah menyembuhkan untuk menuju kehidupan kekal. Artinya menurut Tuhan Yesus, tidak mungkin setan adalah pembunuh, tetapi sekaligus setan menjadi penyembuh. Tapi sesungguhnya setan tidak akan pernah melakukan kesembuhan, tetapi setan adalah bapa dari segala penipu. Ia bisa menipu manusia seolah-olah manusia itu mengalami kesembuhan. Sebab pekerjaan setan dan tujuan setan adalah membunuh manusia. Seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblislah adalah pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata-kata dusta, ia berkata-kata atas kehendaknya sendiri, sebab iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Saudara-saudara, jadi hanya Tuhan saja yang melakukan kesembuhan secara kekal. Lalu, jika bukan dari Allah penyakit itu, lalu berasal dari manakah penyakit itu? Jika pernyataan ini dilemparkan kepada pihak medis, maka pihak medis akan menjawab bahwa sumber dari penyakit adalah bakteri atau virus yang diakibatkan kebersihan yang tidak baik, pola makan dan pola minum yang tidak baik, pola istirahat yang tidak baik, dan lain sebagainya. Lalu, jika pertanyaan itu dilemparkan kepada Alkitab, maka Alkitab akan menjawab sumber dari penyakit itu adalah dari iblis itu sendiri. Dalam Perjanjian Lama, kita mengenal kisah Ayub. Alkitab jelas menerangkan pelaku segala penyakit yang diderita Ayub adalah iblis. Tetapi Allah membiarkan iblis melakukan itu agar iblis tahu kesungguhan iman Ayub hambanya itu. Dalam Ayub 2 ayat 6-7 dikatakan begini, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawamu. Kemudian pergilah,
iblis dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakan iblis kepada Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Rasul Paulus juga mengakui hal itu, di mana sesuatu yang menyebabkan manusia itu sakit atau menderita adalah pekerjaan iblis, di mana rasa sakit itu dia metaforkan apa yang dia rasakan melalui istilah duri dalam daging, dan itu berasal dari iblis. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya jangan aku meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu duri dalam dagingku, yakni seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Alkitab juga mencatat cara kematian yang mengerikan juga berkaitan dengan dosa, di mana pada zaman Tuhan Yesus terjadi suatu kengerian, yakni orang Galilea yang masih dibunuh Pilatus, dan darah mereka dicampur dengan darah binatang korban sesembahan mereka. Juga tentang 18 orang yang mati ditimpa dekat menara Siloam. Yesus mengakui bahwa semua itu terjadi berkaitan dengan dosa mereka yang keji. Tetapi Yesus menerangkan apa saja yang dialami orang-orang itu belum tentu karena dosanya lebih besar dari orang-orang yang masih hidup sekarang. Dan jika manusia tidak bertobat dari dosanya yang keji, maka manusia yang lainnya pun akan mati dengan cara demikian. Dalam Lukas 13 ayat 1-5. Lalu jika kita bertanya, mengapa Allah membiarkan iblis melakukan sakit penyakit kepada manusia? Maka Alkitab menjawab, agar melalui proses sakit penyakit itu menjadi penindasan bagi manusia dan mendorong manusia untuk melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Lalu dikatakan juga, sakit penyakit itu dibiarkan Allah agar menjadi pukulan bagi manusia, agar manusia membersihkan kejahatannya dan membersihkan lubuk hatinya. Dalam Mazmur 20 ayat 30 dikatakan demikian, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Alkitab menerangkan bahwa kesembuhan yang dari Tuhan terjadi secara nyata ketika Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang. Seiring dengan diusirnya roh-roh jahat dari orang-orang itu, maka secara otomatis sembuhlah orang-orang itu dari sakit yang ia derita. Dalam Matius 8 ayat 16-17. Hal ini menegaskan bahwa iblis melalui roh-roh jahat adalah penyebab manusia mengalami sakit penyakit yang membuat manusia menderita secara akut. Jadi sangat terang, iblis melalui roh-roh jahat yang melakukan pengerusakan atas metabolisme tubuh manusia, sehingga manusia mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan, bahkan ada yang mematikan. Artinya kerusakan organ-organ tubuh manusia adalah dampak yang kelihatan dari perbuatan-perbuatan roh jahat dalam diri manusia yang tidak kelihatan. Akan tetapi akar utama dari pengerusakan organ-organ tubuh manusia itu sesungguhnya adalah iblis melalui manifestasi roh-roh jahat. Karena itulah dicatat oleh Injil, di mana ketika Yesus melakukan pengusiran setan-setan atas seseorang, maka dampaknya adalah orang tersebut menjadi waras atau manusiawi kembali dan mengalami kesembuhan dari penyakit-penyakitnya. Alkitab juga mencatat ketika Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke sebuah danau, banyak orang sakit dari berbagai daerah mengikuti Yesus, seperti dari Galilea, dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari Jordan, dari Tirus, dan dari Sidon. Karena membludaknya manusia supaya tidak berdesak-desakan untuk menjamah Yesus, akhirnya Yesus memutuskan menyembuhkan mereka dari atas perahu agar orang tidak saling berhimpit. Setiap kali orang sakit melihat Yesus, maka roh-roh jahat dalam diri mereka tersungkur dan berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Dan seiring dengan perginya roh-roh jahat dari orang itu, maka mereka semua sembuh. Dalam Matius 3 ayat 7-12. Alkitab juga mempersaksikan bahwa setiap orang yang dirasuki setan, maka setan itu mampu membuat orang itu bisu. Tapi ketika setan itu diusir dari orang itu, maka sembuhlah orang itu dan ia dapat berbicara kembali. Dicatat dalam Matius 9 ayat 32-34. Jadi tidak selamanya sakit penyakit itu adalah soal kelalaian badaniah atau kelalaian medis manusia. Alkitab membuktikan bahwa ada banyak sakit penyakit di dunia ini yang terjadi pada manusia karena pekerjaan-pekerjaan atau dirasuki setan atau iblis. Alkitab juga mencatat ada seorang anak yang memiliki penyakit ayan, dan penyakit ini sering membahayakan nyawa anak ini, sebab penyakit ini membuat anak ini sering mendapatkan atau menjumpai api dan air. Dan Alkitab secara gamblang menerangkan bahwa sumber penyakit anak ini adalah roh jahat atau iblis. Dan ketika Yesus menghardik dan mengusir roh jahat atau iblis itu dari tubuh anak ini, maka sembuhlah anak itu. Dalam hal inilah Yesus menegaskan bahwa peristiwa melakukan kuasa mujizat kesembuhan
atau menerima kuasa mujizat kesembuhan ketika ia memiliki iman percaya. Karena itu Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam Matius 17 ayat 14-20. Dalam kasus anak yang berpenyakit ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa iblis atau roh jahat adalah aktor tunggal di belakang sebab musabab penyakit yang terjadi di dalam diri manusia yang berkepanjangan bahkan mematikan. Berikutnya kita akan membahas persoalan teologi mujizat kesembuhan. Mujizat kesembuhan itu bisa kita pahami secara dua. Yang pertama secara umum dan secara khusus. Mujizat kesembuhan secara umum, Alkitab menerangkan kesembuhan yang dibawa dan dilakukan Yesus seiring dengan adanya pengajaran pemberitaan Injil Kerajaan Allah di rumah-rumah ibadah. Artinya dampak dari pengajaran pemberitaan Injil Kerajaan Allah itulah yang melenyapkan segala penyakit, kelemahan di antara bangsa-bangsa. Dicatat dalam Matius 4 ayat 23. Jadi jelas sekali mujizat kesembuhan yang dari Tuhan substansinya bukan pada ritual seperti berbaring, jongkok, dikubur dalam tanah, mandi kembang dan lain sebagainya, atau melalui media-media lahiriah seperti bawang, garam, daun, akar dan lain sebagainya. Tetapi mujizat kesembuhan dari Tuhan itu terjadi seiring jika di tempat itu diberitakan, diajarkan Injil Kerajaan Allah. Di sisi lain Alkitab juga menceritakan Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Kesembuhan itu terjadi ketika orang-orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus, sujud menyembah Yesus dan memohon kepada Yesus untuk kesembuhan atas penyakitnya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan menyembuhkannya dan mentahirkan orang yang penyakit kusta itu. Dalam Matius 8 ayat 1-4. Artinya mujizat kesembuhan dari Tuhan tidak mungkin terjadi di luar dari cara-cara Tuhan seperti mantra, mimpi, ritualisme. Hakikatnya jelas sekali diberitakan oleh Alkitab, mujizat kesembuhan yang dari Tuhan akan nyata jika orang yang bersangkutan secara langsung tanpa perwakilan datang kepada Yesus, sujud menyembah kepada Yesus dan memohon kesembuhan kepada Yesus. Dalam satu kasus lain Yesus menyembuhkan seorang penyakit kusta. Proses penyembuhan itu terjadi ketika orang yang sakit kusta itu datang memohon dan menyembah Yesus. Dalam permohonan itu orang penyakit kusta itu berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah tahir. Maka sembuhlah orang kusta itu. Dalam Matius 8 ayat 1-4. Dalam kasus ini bisa dipahami proses mujizat kesembuhan itu terjadi saat orang sakit itu menemui Yesus, saat orang sakit itu memohon kepada Yesus, saat orang sakit itu menyembah kepada Yesus, dan kesembuhan itu pun terjadi tatkala Yesus meresponi orang sakit itu dengan menyentuhnya dan berfirman kepadanya. Dengan kata lain, proses mujizat kesembuhan dapat dianalogikan yakni adanya pertemuan dengan Tuhan dalam penyembahan dan permohonan, terjadi penjamahan dari pihak Tuhan dan adanya sabda Tuhan atau firman Allah di sana. Demikian juga ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Pada waktu itu mertua Petrus mengalami sakit demam. Lalu Yesus menemui perempuan itu dan memegang tangannya, maka lenyaplah demam perempuan itu. Matius 8 ayat 14-15. Dalam konteks ini, mujizat kesembuhan itu terjadi ketika ada pertemuan antara Tuhan dengan orang sakit itu. Hanya saja dalam konteks mujizat kesembuhan itu, ibu mertua Petrus, Tuhan Yesus yang menemui ibu mertua Petrus sehingga terjadi kesembuhan. Artinya mujizat kesembuhan dari Tuhan hanya terjadi ketika adanya pertemuan antara Tuhan dengan yang bersangkutan. Saudara-saudara, Alkitab juga menerangkan ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kotanya sendiri di Nazaret. Orang banyak membawa seorang lumpuh di hadapan Yesus. Lalu Yesus melihat iman orang itu, maka Yesus berkata, percayakah engkau anakku bahwa aku dapat melakukannya? Maka dia berkata, percaya. Maka Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Maka seketika orang itu sembuh. Matius 9 ayat 1-8. Hal ini menerangkan kepada kita proses mujizat kesembuhan terjadi seiring dengan adanya pertemuan dengan Allah, lalu adanya iman dan adanya sabda atau perkataan Tuhan. Maka seketika mujizat kesembuhan itu terjadi. Di sisi lain, Alkitab juga mencatat bahwa sakit penyakit juga berkaitan dengan dosa yang ada pada orang itu. Itulah mengapa acap kali Alkitab mencatat sebelum Yesus melakukan mujizat kesembuhan, maka pertama kali si Yesus melakukan pengampunan dosa kepada orang sakit itu. Maka setelah pengampunan dosa terjadi, serta-merta penyakit orang yang ada pada orang itu sembuh. Matius 2 ayat 5.
Karena itulah biasanya kesembuhan dari Tuhan akan dinyatakan Yesus selalu dimulai dengan pengampunan dosa terlebih dahulu. Baru sesudah itu proses kesembuhan terjadi. Karena itulah Alkitab mencatat apa yang dikatakan Yesus. Percayakah engkau anakku, dosamu sudah diampuni. Matius 9 ayat 2. Jika kita belajar dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan sudah menghabiskan banyak hartanya untuk kesembuhan tetapi tidak kunjung sembuh, ia mengalami mujizat kesembuhan dari Yesus ketika ia memiliki komitmen atau iman pribadi yang teguh akan kuasa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah sebelum ia bertemu dengan Yesus, perempuan ini berkomitmen secara pribadi di dalam dirinya dan berkata ke dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Matius 9 ayat 21. Artinya komitmen iman atau keputusan iman yang bulat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi secara pribadi tentang kuasa Tuhan Yesus, penentu terjadinya mujizat kesembuhan atas penyakit kita. Demikian juga ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang mengikuti Yesus sambil berseru meminta mereka untuk dikasihani dan disembuhkan oleh Yesus. Sebelum Yesus menyembuhkan mereka, Yesus mempertanyakan iman percaya mereka. Ketika 2 orang buta itu berkata, ya Tuhan, kami percaya, dalam Matius 9 ayat 28. Maka lalu Yesus menjamah mata mereka dan mereka sembuh. Pada konteks ini jelas sekali unsur proklamasi iman secara terbuka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang penuh kuasa dan menjadi penentu terjadinya mujizat kesembuhan terhadap orang yang sakit. Alkitab juga mempersaksikan bahwa di mana Yesus berkeliling, baik di kota maupun di desa, di mana Yesus mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, maka di sana lenyaplah segala penyakit dan kelemahan manusia. Dalam Matius 9 ayat 35 sampai 37. Artinya pemberitaan Injil Kerajaan Sorga juga memiliki kuasa untuk melenyapkan segala sakit penyakit manusia. Sehingga di mana Injil diberitakan, di mana Injil diajarkan dengan sungguh-sungguh, maka di sana segala kelemahan, segala penyakit manusia akan lenyap. Dan jika kita belajar bagaimana Yesus melakukan mujizat kesembuhan secara massal di pantai Danau Galilea, pada waktu itu orang berbondong-bondong datang menemui Yesus dan membawa orang-orang lumpuh, orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang bisu, dan banyak lagi. Mereka membawa orang-orang sakit ini dan meletakkan orang-orang sakit ini pada kaki Yesus, dan mereka semua sembuh. Dicatat dalam Matius 15 ayat 29 sampai 31. Artinya tersungkur atau tergeletak di depan kaki Yesus adalah salah satu penentu mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Dalam kasus lain, ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta di pintu gerbang kota Jeriko, dalam kasus ini orang buta itu memohon belas kasihan dari Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan kepada kedua orang buta itu. Lalu Yesus menjamah mata mereka dan mereka sembuh. Dalam kasus ini kita menemukan satu fakta lagi mengenai terjadinya mujizat kesembuhan, yakni jika nyatanya rasa belas kasihan Tuhan kepada orang sakit itu dan rasa belas kasih Tuhan itu nyata bagi manusia ketika manusia itu merendahkan dirinya di hadapan Allah dalam doa dan permohonan. Lalu kita akan membahas mujizat kesembuhan secara khusus. Mujizat kesembuhan secara khusus adalah satu kasus ketika seseorang dengan imannya bisa mewakili kesembuhan terhadap orang lain yang dia mohonkan. Pada waktu itu Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira yang lumpuh, di mana kesembuhan untuk orang lumpuh ini diwakili dan dimohonkan oleh tuannya, yakni seorang perwira. Pada awalnya Yesus menyatakan bahwa ia akan datang secara langsung ke sana, ke tempat orang lumpuh itu. Tetapi perwira ini memiliki iman yang besar. Ia mengenal dirinya orang berdosa. Ia mengenal bahwa Yesus adalah Mesias yang kudus dan suci. Karena iman yang begitu besar, maka mujizat kesembuhan dari Tuhan bisa terjadi sekalipun diwakilkan tanpa pertemuan secara langsung dengan Yesus, dengan yang bersangkutan yang sakit. Dicatat dalam Matius 8 ayat 1 sampai 12. Artinya adalah kasus khusus di mana mujizat kesembuhan dari Tuhan boleh terjadi secara langsung tanpa diwakilkan, tanpa pertemuan langsung dengan Yesus terhadap yang sakit. Jika yang memohonkan itu memiliki iman yang besar. Dan iman yang besar yang dimaksud itu adalah ketika orang yang mewakili orang yang sakit itu mengenal tentang dirinya yang berdosa dan mengenal tentang Allah yang kudus dan yang suci. Dan itulah yang membuat ia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Artinya mujizat kesembuhan secara khusus dapat terjadi ketika seseorang itu memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Karena itu dituliskan Injil Matius, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Matius 5 ayat 34. Bagaimana dengan kajian teologis terhadap teologi mujizat kesembuhan?
Pada hakikatnya, di dalam diri manusia telah diletakkan Tuhan kuasa mujizat kesembuhan, yakni melalui imun atau daya tahan tubuh manusia yang kita kenal secara medis sebagai sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh sumber penyakit yakni virus atau bakteri. Imun manusia atau sel darah putih adalah mujizat Tuhan yang dititipkannya dalam setiap tubuh manusia. Hanya saja dosa yang terus-menerus dilakukan, dosa yang berulang-ulang, bahkan telah mendarah daging dosa itu. Itulah yang merusak imun manusia, sehingga manusia tidak kebal lagi terhadap virus, terhadap bakteri, atau yang kita kenal sakit penyakit. Jika kita cek, hampir rata-rata orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diberitakan oleh Alkitab, cara mati mereka tidak disebabkan oleh sakit penyakit, sekalipun mereka juga bisa mengalami sakit penyakit, sebab tubuh manusia memang tidak kekal. Hampir rata-rata orang yang dipakai Tuhan, yang diberitakan oleh Alkitab, cara mati mereka mati karena sudah lanjut usia, atau mereka mati karena martir, mereka dibunuh karena memberitakan kerajaan Allah. Sebagian tidak mengalami kematian, sebagian langsung diangkat oleh Tuhan ke sorga seperti Henok dan Elia. Musa adalah abdi Allah yang mati dalam kondisi tubuh yang masih fit, atau boleh dibilang masih muda. Dalam Ulangan 34 sampai ayat 4 sampai 7. Akan tetapi Alkitab menerangkan Musa mati bukan karena disebabkan sakit penyakit, tetapi karena Allah yang mengambil nyawanya secara langsung. Tetapi hal itu menerangkan seolah-olah orang percaya tidak perlu menjaga kesehatannya, maka akan tetap sehat dan panjang umur. Tidak. Tetapi justru karena kita orang percaya, maka kita akan menjaga kesehatan kita. Sebab itulah firman Tuhan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa tubuhmu adalah bait Allah dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Dan seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, agar Timotius menjaga kesehatannya di dalam melayani Tuhan melalui gerejanya, dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Dari pemaparan dan uraian di atas, maka dapat kita rumuskan beberapa indikasi penyebab terjadinya kuasa mujizat kesembuhan dari Tuhan. Yang pertama, adanya komitmen iman percaya secara pribadi mengenai kuasa Tuhan Yesus. Yang kedua, adanya proklamasi pengakuan iman akan kuasa Tuhan Yesus secara terbuka. 3, adanya kerendahan hati yang tersungkur di depan kaki Yesus. 4, terjadinya belas kasihan Allah atas orang sakit itu, dan rasa belas kasihan Tuhan itu terjadi seiring dengan orang itu mau merendahkan diri di hadapan Allah dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. 5, terjadinya pengusiran setan-setan atau roh jahat dari orang sakit itu. 6, adanya pengampunan dosa dari Tuhan atas orang sakit itu. 7, adanya pertemuan dengan Yesus antara orang yang sakit itu dengan Tuhan itu sendiri. 8, adanya iman yang teguh oleh si pemohon kepada Tuhan untuk kesembuhan yang dia mohonkan. 9, adanya media seperti air, makanan, jamahan, hembusan, rabaan, penumpangan tangan, ludah, dan lain sebagainya. Kesembilan unsur ini memastikan bahwa mujizat kesembuhan itu datang dari Allah. Jika mujizat kesembuhan itu tidak memenuhi kesembilan unsur ini, maka mujizat kesembuhan itu perlu diuji dan dipertanyakan. Jadi jika kita berpikir mujizat Tuhan itu hanya soal berdoa dan KKR tanpa ada kesembilan unsur yang disebutkan di atas, saya pikir hal itu lebih dekat kepada sihir atau pekerjaan setan, karena setan atau iblis pun mampu menyamar menjadi seperti malaikat terang. Dan sebaliknya, jika kita hanya mengandalkan media-media atau hal-hal lahiriah seperti obat, bawang, garam, daun sirih, antiseptik, dan lain sebagainya tanpa kesembilan unsur di atas, saya pikir itu juga bukan kesembuhan dari Tuhan. Karena itulah Allah menciptakan manusia dalam dua unsur besar, yakni secara rohani dan jasmani, agar kedua-duanya saling melengkapi untuk menyatakan kuasa Allah. Andai kata kita hanya mengasah nilai-nilai rohani dan mengabaikan begitu saja hakikat kemanusiaan kita, tentu kita sama saja seperti malaikat yang bodoh. Dan sebaliknya, jika kita hanya mengasah nilai-nilai jasmani kita dan begitu saja mengabaikan nilai-nilai rohani kita, sama saja kita seperti menjadi iblis yang pintar. Lalu apakah implementasinya bagi kita? Logika sederhananya, apabila terjadi sakit penyakit, tentu penderita sakit penyakit itu akan mengalami ketakutan dan kepanikan. Dan ketika manusia panik dan takut, maka ia akan sangat rentan sekali untuk disesatkan oleh iblis atau setan. Sebab orang yang hidup di dalam ketakutan dan kepanikan akan melakukan segala cara untuk sembuh, sekalipun dengan banyak korban di seluruh penjuru dunia ini. Dalam konteks kita sekarang, dunia sedang panik, ketakutan karena virus COVID-19 yang telah menelan dan memakan korban yang banyak di seluruh penjuru dunia ini. Demikianlah, ada banyak manusia sekarang yang jatuh dalam kesesatan, menghalalkan segala cara
untuk tidak terinfeksi virus COVID-19, termasuk dengan cara-cara setan, yakni memperlakukan sesamanya manusia dengan tidak manusiawi, baik kepada mereka yang terinfeksi virus COVID-19 dan kepada mereka yang telah mati karena terinfeksi virus COVID-19. Dan seperti kata pepatah, di mana ada bangkai, maka di sana lalat-lalat akan berkumpul. Demikian juga di mana manusia dipenuhi ketakutan dan kepanikan, maka di sana setan-setan akan berkerumun. Dalam berbagai penipuan dan dalam berbagai penyamaran, setan menyamar dan memperdaya manusia yang telah menjadi bodoh karena ketakutan dan kepanikannya, karena sakit penyakit itu. Ada yang mempertopengkan cara-cara atau dalil-dalil medis, tetapi menggiring manusia kepada kekafiran atau penyembahan kepada setan atau berhala. Ada yang mempertopengkan nama Tuhan, ada yang mempertopengkan doa kepada Tuhan, ada yang mempertopengkan ayat-ayat Alkitab, tetapi menggiring manusia kepada kekafiran atau penyembahan kepada setan atau berhala. Ada yang mempertopengkan obat-obat tradisional, ada yang mempertopengkan mimpi-mimpi yang spektakuler dan wah dan menarik didengar telinga. Ada yang mempertopengkan cerita-cerita leluhur, ada yang mempertopengkan mimpi-mimpi yang spektakuler, ada yang mempertopengkan tentang hal-hal mitos dan legenda. Semua cara-cara itu dipakai untuk menggiring manusia kepada penyembahan kepada setan atau berhala. Karena itu wabah atau sakit penyakit, manusia takut mati karena itu, dan manusia berusaha untuk sembuh dan memperpanjang umurnya dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan cara-cara setan. Padahal Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita ribuan tahun yang silam, di mana Tuhan Yesus bersabda, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Dalam Matius 10 ayat 39. Jika saya boleh menafsirkan perkataan Tuhan Yesus ini, artinya kira-kira seperti ini. Jika seseorang karena sakit penyakitnya menempuh cara-cara setan, dan kalaupun setan mampu menyembuhkan sakitnya, sesungguhnya neraka sudah menantinya. Sebaliknya, jika seseorang lebih memilih untuk mati karena sakit penyakitnya dan menolak kesembuhan dengan cara-cara setan, sesungguhnya sorga sudah menantinya. Artinya mempertahankan nyawa sesungguhnya adalah masuk sorga, dan kehilangan nyawa yang sesungguhnya adalah masuk neraka. Karena itu, dalam menghadapi wabah atau sakit penyakit, yang perlu kita lakukan adalah jangan takut. Karena itulah dalam peristiwa kebangkitan Yesus, berkali-kali dan berulang kali Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi murid-muridnya dan pesan jangan takut. Dalam situasi ini, dalam situasi wabah dan penyakit ini, orientasi iman kita janganlah cari kesembuhan atau mujizat, tapi carilah Tuhan. Jika kita mencari Tuhan, otomatis mujizat kesembuhan itu milik kita. Tetapi jika kalau kita mencari mujizat kesembuhan, belum tentu kita mendapatkan Tuhan. Karena iblis pun bisa membuat mujizat. Tetaplah tenang dan damai, agar seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Kata diam itu menerangkan kita menenangkan diri kita. Kita melepaskan diri kita dari ketakutan dan dari kepanikan karena wabah penyakit virus COVID-19. Dalam situasi yang tenang dan damai, maka nyatalah bagi kita sesungguhnya Tuhan sedang memerangi virus corona ini agar kita tidak dibinasakannya. Jika kita panik dan takut, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan di dalam hati nurani dan sanubari kita. Justru di dalam ketakutan, kepanikan, kita akan lebih mendengar suara setan atau iblis dalam pikiran kita yang memaksa kita untuk mengambil jalan pintas, jalan yang tidak patut demi sebuah kesembuhan, yakni kesembuhan yang menghantarkan kita untuk terjun bebas kepada neraka. Jika kita panik dan takut, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk menghayati kebenaran firman Allah. Dan jika itu sudah terjadi, maka hidup kita akan kehilangan arah dan tujuan. Dalam menghadapi segala perubahan yang sedang terjadi di dunia ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sedang terjadi, sesuatu yang di luar nalar dan pikiran manusia sedang berlangsung dan sedang terus berlangsung. Jika kita tidak menguasai kebenaran Alkitab, tentu kita akan takut dan panik, sebab kita terkejut dan terguncang. Tetapi jika kita menguasai kebenaran Alkitab, kita tidak akan terkejut dan terguncang, sebab ribuan tahun yang silam Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa hal-hal itu akan terjadi dan sedang berlangsung dan menuju penggenapannya. Logika sederhananya, jika kita tidak terkejut dan terguncang akan suatu peristiwa besar, jika jauh-jauh hari kita sudah mengetahui bahwa peristiwa itu akan terjadi, bukankah Alkitab sudah memberitahukan hal itu kepada kita ribuan tahun yang silam,
tentang apa yang akan terjadi pada dunia ini pada masa akhir zaman ini. Justru kita akan terkagum-kagum dan memuliakan Allah atas segala peristiwa besar yang terjadi saat ini, yang sedang melanda dunia ini. Karena kita melihat bahwa segala yang difirmankan oleh Allah itu sedang terjadi dan benar adanya dan sedang tergenapi. Karena itu dalam situasi karantina ini, dalam situasi lockdown ini, adalah kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan seisi keluargamu untuk kembali mengambil Alkitab, untuk membacanya, mempelajarinya, menghayatinya, menguasai Alkitab sebagai kebenaran firman Allah kita, agar engkau mengerti apa yang akan engkau hadapi hari esok. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Shalom, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.